Halo netizen, ini adalah Ford EcoSport tahun 2014. Nah, ini adalah sebuah crossover mungil dari Ford yang dulu waktu awal peluncurannya ditujukan untuk melawan kayak Honda HR-V yang waktu itu juga belum keluar. Dan rival paling terdekatnya justru di tahun itu adalah Toyota Rush dan Daihatsu Terios, karena di eranya itu belum ada crossover monocoque yang seperti Ford EcoSport ini. Paling mendekati itu Nissan Juke ya, yang udah keluar lebih dulu dibandingin HR-V, Chevrolet Trax dan lain-lainnya. Nah, dia itu sebetulnya berbasis dari Ford Fiesta yang merupakan subcompact hatchback mereka, dan ini adalah EcoSport tipe Trend tahun 2014 yang lagi dijual sama pemiliknya di 95 juta rupiah nego. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kunci seperti ini. Jadi untuk yang varian Trend, dia itu modelnya jackknife key atau flip key ya. Dia ada dua tombol, lock dan unlock, dan dia juga ada welcome light-nya berbentuk lampu senja yang menyala ketika kita buka. Nah, kalau yang di varian atasnya yang paling tingginya itu dia sudah smart entry ya. Nah, untuk interiornya ini juga dashboardnya, terus dari bentuk joknya itu mirip seperti Ford Fiesta. Untuk joknya sendiri ini udah di retrim sama pemiliknya, kalau nggak salah aslinya itu fabric ya, dan bentuknya juga cukup oke. Pengaturannya lengkap, ada height adjuster untuk jok pengemudi, recline, dan bisa di slide maju mundur juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, dan dia juga masih menggunakan ignition barrel di sebelah kanan sini. Jadi untuk nyalain mesinnya tinggal putar kuncinya aja. Masih mulus banget walaupun udah 136.000 km. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Ford EcoSport, dan seperti yang gue bilang tadi, dia tuh karena berbasis dari Ford Fiesta, maka interiornya itu mirip banget sama Ford Fiesta yang seera ini ya. Dari bentuk setirnya, bentuk dashboard, bentuk tengahnya, itu bener-bener plek-ketiplek sama Ford Fiesta. Untuk setirnya juga ini Fiesta banget, dia modelnya 3 palang seperti ini. Untuk yang varian Trend ini dia belum dilapis kulit, tapi udah dikasih sarung setir, dan pengaturannya walaupun dia sebasis sama Fiesta, dia ada teleskopiknya, karena yang Fiesta di Indonesia itu malah nggak dapet teleskopik, jadi cuma ada tilt buat naik turun doang. Yang EcoSport dia malah bisa keluar masuk juga ya, jadi lebih ergonomis dibandingin setirnya Fiesta. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio kayak buat volume, ganti track, angkat tutup telepon juga, dan ada voice command yang di zaman itu salah satu selling pointnya dia ya. Di tengah ada klakson dan airbag. Di belakang setir ada tuas lampu yang kayak mobil Eropa gitu ya, dia ada di sebelah kiri untuk lampu sen, ngedim, dan di ujungnya ada tombol MID. Terus di sebelah kanan ada pengaturan wiper ya, dia ada intermittent timernya, dan ada buat washer si kaca. Dan di bagian instrument cluster ini juga mirip banget sama Fiesta, dia ada 2 dial besar dan 1 dial buat bensin seperti ini, yang jarumnya itu juga biru ice blue gitu ya, jadi unik sekali. Dan di atasnya ada MID yang lengkap sekali. Di paling atas ada meteran konsumsi BBM instan, ada gear indicator, temperatur udara luar, odometer udah 136.000 tadi ya, ada trip meter tapi cuma single, ada konsumsi BBM rata-rata, terus ada kayak speed limiter gitu ya. Nah, ini kecepatan rata-ratanya tadi speed limiter, dan ada sisa jarak tempuh dan balik ke odometer. Lanjut ke sebelah kanan. Di sini juga ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup dengan rapat. Di bagian bawahnya juga ada pengaturan lampunya. Kalau yang di varian atasnya itu dia ada auto headlamp, yang tipe Trend ini belum ya. Dia lampu biasa aja, dan ada fog lamp depan sama fog lamp belakang. Di bagian bawah ada laci kecil, di bagian sini sekaligus ada OBD2 scanner, port, dan ada pedalnya yang masih model gantung. Ada footrest di sebelah kiri juga. Untuk door trim ini juga mirip seperti door trimnya Fiesta dengan bahan plastik di bagian atas. Di sini juga plastik, cuma kayak beda warna gitu ya. Di bagian area sini ada cat armrest gitu, yang ini udah di retrim sama pemiliknya. Dan handle pintu di bagian sini ada pengaturan spion, cuma pelipatannya belum elektrik kayak di tipe atasnya. Untuk power window dia auto up down di sisi pengemudi aja, dan
Dia juga sudah ada anti jepitnya ya. Sekaligus di bagian sini ada window locknya, dan kerennya semua lampu di switch power window-nya itu ada backlightnya ya. Ada speaker di bagian bawah sini, door pocket, ada cup holder, dan ada kayak tempat buat naruh payung seperti ini yang emang didesain untuk naruh payung. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ada cerminnya tapi nggak ada lampunya, jadi cuma ya cover mirror doang. Di bagian sini juga ada card holder, spion tengah. Aslinya ini ada manual dimmingnya, cuma ini ditambahin extension. Lampu kabinnya juga sedikit berbeda, dia kayak satu mika lampu doang. Kalau yang di varian Plus itu dia kayak ada lampu baca kanan kiri gitu sih inget gua. Ada tempat naruh kacamata juga di bagian sebelah sini. Terus di sebelah kiri juga sama, ada cerminnya, cuma ini kayak nggak ada covernya gitu ya, tapi ada lampunya yang sebelah kiri. Unik banget. Jadi kalau yang sebelah kanan ada tutupnya tapi nggak ada lampu, kalau yang sini nggak ada tutupnya tapi ada lampu, kayak ketukar gitu ya. Di bagian tengah ada sistem multimedia dari Ford yang terkenal itu ya, yaitu Ford Sync, yang mirip seperti di mobil-mobil Ford lainnya yang seera ini. Jadi dia tuh kayak ada sistem built-in yang bisa ada voice command, terus bisa nyimpen phone book gitulah. Pokoknya di zaman itu canggih banget, dan belum ada mobil-mobil lain yang di kelasnya yang mempunyai fitur konektivitas seperti ini ya. Jadi konektivitasnya selain bisa CD radio aux, ada USB dan Bluetooth juga. Dan ini tampilan radionya ada buat mode CD, radio, terus ada aux juga, sambungan telepon, dan di bagian setting ada sync setting. Ini buat settingan kayak koneksi Bluetooth, terus device apa aja yang lagi terkoneksi. Sync application juga kayak bisa install aplikasi bawaan syncnya gitu. Ada setting radio, setting kendaraan juga built-in di sini. Jadi ada traction controlnya. Ini bisa kita matiin dari sini. Terus ada park lock control. Ini kayak shift lock gitu ya. Jadi kalau kita mau parkir paralel, kita matiin dan kita bisa tinggalin mobil ini parkir dalam keadaan netral. Ada lane change assist, ada bunyi-bunyian dari mobil ini juga, setting jam, terus setting layar di tengah ini. Unitnya bisa ganti dari kilometer ke mil. Ada bahasa yang ini banyak banget ya. Ya di zamannya belum ada yang punya sistem kayak gini. Dan ada sistem cek buat ngecek apakah ada kesalahan di mobilnya. Di sini all system normal. Di bagian sini juga ada shortcut kayak buat ke CD, radio, aux, phone, dan menu. Ada kursor key-nya tadi, ada numpad di sebelah kanan, dan ada knob volume di bagian sini dengan tombol skip track di bagian atasnya. Di bagian atas sini juga ada kayak tombol shortcut kayak HP Nokia gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lagi di layar radio seperti ini, kita pencet yang ini untuk masuk ke mode manual tuning. Terus pencet yang paling kanan ini untuk mute si volumenya. Jadi kurang lebih kayak shortcut key yang buat di bagian bawah situ. Ini keren sekali di zamannya, tapi ya emang di tahun 2022 ini ya udah agak obsolete gitu ya. Di bagian bawahnya juga ada tombol central lock dan tombol hazard. Di bagian sebelah kanan kirinya juga ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup juga. Terus di bagian bawahnya ada sistem AC-nya yang kalau di varian atasnya itu dia climate control single zone automatic. Di sini dia AC biasa ya. Jadi di sebelah kiri ada fan speed, ada 4 level, dan ada arah AC bisa ke muka, ke kaki doang, ke kaca depan. Ada defogger depan, ada max AC juga, sirkulasi udara, AC, dan ini untuk temperaturnya. Dia dingin dan ada pemanasnya juga yang ini masih berfungsi dengan sangat baik. Ini bukan hangat lagi, ini panas dari air radiatornya, sama ada defogger belakang. Dan yang uniknya dari sistem AC-nya si EcoSport yang tipe Train ini, dia tuh kayak Ford jadul ya. Jadi kayak di Ford Mustang SM95 gitu ya. Dia tuh knob AC-nya untuk fan speed-nya dia nggak ada 0. Jadi paling mentok itu di 1. Untuk mati ini kita putar arah AC-nya ini ke bagian 0 ini. Jadi lucu banget ya. Mati ini tuh dari tengah, bukan dari knob yang kipas gitu ya. Biasanya kan dari sini. Ini lucu banget kayak mobil Eropa jadul gitu. Di bagian bawah sini juga ada 2 buah card holder ya. Bisa nyimpen
2 buah kartu. Di bagian sini ada emblem buat fitur sync Microsoft-nya. Ada tempat penyimpanan dengan logo EcoSport di bagian karetnya sini, dan ada tuas transmisinya. Di sini tuas transmisinya tuh Matic biasa, dan untuk transmisinya sendiri dia menggunakan Ford Power Shift, kopling ganda 6 percepatan yang terkenal responsif, tapi kalau misalnya udah umur terkenal agak ringkih ya, agak rewel. Cuma di unit ini masih seger banget. Dia ada mode sport dan ada mode manualnya yang di toggle switch dari sebelah sini untuk ganti gigi naik atau turunnya. Dan ini juga common problem di model-model Ford ya, yaitu tuas persnelingnya yang gampang botak seperti ini kalau udah umur. Tapi ya banyak replacementnya juga sih inget gua. Di bagian bawah sini juga ada input aux, USB, dan ada satu buah power outlet 12 volt. Parking brake-nya di sini. Ada 2 buah cup holder di bagian sini, sama ada satu lagi sih buat penumpang belakang. Dan kalau yang di tipe titanium yang tipe atasnya itu dia ada kayak armrestnya gitu ya, cuma di Trend ini nggak ada. Glove box belum soft opening, tapi dia kayak ada 2 level gitu, jadi bisa nyimpen barang lebih banyak. Dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, kayak cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan dari Ford EcoSport tipe Trend 2014 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Ford EcoSport tipe Trend ini ya. Oke, nah dulu. Nah, untuk di bagian belakang sini juga beda sama Fiesta ya. Dia tuh sedikit lebih lega, bahkan lumayan lebih lega dibandingin Fiesta. Jadi ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm. Di sini tuh masih ada 3 jari gitu. Mungkin kalau di Fiesta gue tinggal sisa 1 jari doang atau 2 jari gitu. Emang sempit banget. Tapi di EcoSport ini lebih lega secara legroom dan headroom, karena kan atapnya lebih tinggi. Jadinya kalau gue nyender di head restraint ini masih ada 4 jari malah, bahkan lebih bisa 5. Jadi benar-benar lega dibandingin Fiesta. Di belakang jok depan ini ada seatbelt pocket, tapi ini bawaan dari sarung joknya. Ada di kanan kiri, ada satu buah cup holder tadi ya di bagian tengah center console. Dan kalau yang di tipe titanium dia ada sunroofnya, cuma di tipe Trend ini nggak ada. Oh ya, hampir lupa, seatbelt depan itu juga bisa diatur naik turun seperti ini ya. Ada grab handle di sebelah kanan dan kiri yang sama-sama ada gantungan bajunya. Di bagian jok sama seperti di depan, ini juga udah di retrim. Ada head restraint adjustable di kiri dan kanan, tapi di tengah nggak ada. Dan seatbelt tengah juga cuma 2 titik aja, beda sama seatbelt kiri kanannya yang 3 titik. Dan seinget gue juga dia udah ada input ISOFIX. Di bagian sini juga ada tali ya untuk ngelipet jok baris kedua ini atau buat ngubah kerebahannya. Ada satu buah lampu kabin di bagian sini, masih bohlam. Dan di bagian door trim sama seperti di depannya juga, dia masih kebanyakan tuh plastik keras, tapi di bagian armrest ini ada panel yang empuk yang udah di retrim sama pemiliknya, jadi kulit senada seperti di jok. Ada switch power window di sini yang kaca juga turunnya sampai habis, cuma belum auto kayak jendela pengemudi aja ya. Ada speaker juga di bagian sini, dan ada cup holder, karena seinget gue di Fiesta itu nggak ada cup holder di door trim belakang. Dan di bagian samping sini juga ada kayak laci kecil gitu ya buat naruh handphone atau apa gitu ya. Nah, kalau di varian titanium yang tipe atasnya, dia ada power outlet ya, jadi kita bisa ngecharge gadget atau kayak nyolokin vacuum cleaner di bagian sini. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari Ford EcoSport ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Ford EcoSport tahun 2014 ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated yang sama seperti di EcoSport juga ya. Padahal di luar negeri itu ada yang versi 1000 cc EcoBoost kayak Fiesta EcoBoost yang sempat masuk ke sini juga. Itu mesinnya tuh kayaknya bakal lebih enak di EcoSport ini. Cuma yang dijual di Indonesia cuma yang 1500 cc aja. Untuk tenaganya sekitar 110-an horsepower gitu ya, dan torsi sekitar 150-an Nm. Jadi ya tipikal mesin 1500 cc NA 4 silinder pada umumnya ya. Dan untuk tenaganya disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis kopling ganda 6 percepatan. Untuk ruang mesin juga ini lumayan rapi, sudah dicat juga di bagian ruang mesinnya, dan mesinnya juga kayak
rendah gitu ya ditanamnya buat meningkatkan handling. Untuk di bagian kap juga ada peredam dan ada semacam lip karet ini ya biar debu nggak gampang masuk. Oke, yuk kita tutup dulu. Oke, untuk tampilan eksterior dari Ford EcoSport ini juga lumayan ganteng ya di zamannya. Jadi untuk sebuah crossover monocoque, dia kelihatan seperti crossover leather frame mirip Toyota Rush atau Daihatsu Terios gitu yang agak kaku, agak ngotak dan agak bisa dibawa off-road gitu. Padahal dia tuh cuman crossover berbasis hatchback yang penggerak roda depan. Ini unik sekali desainnya. Dan di zamannya juga ini mulai menerapkan grill Ford yang besar-besar ala-ala Aston Martin gitu ya, karena di Fiesta kan juga grillnya mirip seperti itu, cuma di EcoSport ini cuma ya gede doang, tapi nggak ada aksen ngelekukan atasnya kayak Aston Martin. Cuma di sini seperti inilah desainnya. Untuk lampunya juga sederhana sekali, baik di sekarang ataupun di zamannya, karena lampu utama itu masih bohlam halogen seperti ini. Yang unik adalah di lampu senjanya dia sudah LED warna putih seperti ini. Seinnya juga masih bohlam, begitu pula dengan fog lamp. Ini DRL tambahan pemiliknya. Untuk velgnya juga beda. Jadi untuk yang di tipe Trend ini seperti ini, kayak single tone biasa gitu. Kalau yang tipe titanium tuh sedikit lebih mewah lah bentuknya. Di sini untuk ukuran bannya dia menggunakan ban berukuran 205 60 R16, jadi udah lumayan tebel. Rem depan disc brake, di belakang tromol, tapi sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian fender dia nggak ada black cladding, tapi dia adanya di bagian bawah ya. Jadi kayak nggak nyambung gitu di bagian black cladding antara bumper depan dan bumper belakang. Untuk spion juga dia nempelnya tuh di pintu, bukan di pojokan pilar sini, dan ada lampu sen di luarnya. Untuk pelipatannya dia masih manual ya, dan ini udah di stikerin, aslinya dia warna body. Untuk pilarnya juga dia ada blackout pilarnya, ada roof rail di bagian atas, dan ada antena short pole di bagian atas. Terus lanjut ke belakang, ini yang membuat unik tampilan dari Ford EcoSport ini, yaitu ban serep yang nempelnya di pintu, atau orang bilangnya ban konde ya. Karena inilah salah satu alasan kenapa EcoSport dulu disandingkan dengan Toyota Rush atau Daihatsu Terios, padahal dia nggak sekelas aslinya. Dia tuh lebih sekelasnya kayak Nissan Juke, Hyundai Charvi, Chevrolet Trax, dan lain-lainnya. Di belakang sini juga selain ada cover ban sirupnya tadi, ada cover yang bertulisan EcoSport sekaligus emblem EcoSportnya sendiri, dan ada emblem Ford di sebelah kirinya. Untuk lampunya dia masih full bohlam, lampu sen, lampu senja, dan lampu rem. Di bagian bawah ada lampu kabut belakang, dan sebelah kirinya itu lampu mundur ya, sensor parkir tambahan pemiliknya. Dan di bagian kaca ada wiper dengan defogger belakang, sama ada high mount stop lamp LED di bagian atas. Dan untuk buka bagasinya itu dia menggunakan handle di sebelah sini, dan dia juga bukan ditarik tapi dipencet tombol hitam ini. Dia tombol elektrik, dan kalau misalnya Terios atau Rush itu bukannya ke kanan, dia bukannya ke kiri. Jadi karena dia didesain oleh Ford Europe ya, Europe Division, jadi divisi Ford yang di Eropa. Kan di pusatnya di Jerman, jalan di kanan, trotoar di sebelah kanan, jalan di kiri, jadi dia bukanya tuh ke arah trotoar versi Jerman. Jadi dia bukanya ke arah setir kiri ya, bukan layout setir kanan kayak di Rush atau Terios. Dan untuk bagasi juga lumayan lega untuk crossover sekelas ini, bener-bener lapang. Dan di bagian sini juga ada parcel shelf yang gak begitu panjang, tapi tetap krusial kalau misalnya kita mau nyimpen barang yang gak mau kelihatan dari luar. Ada lampu bagasi juga di sebelah kanan, dan ada kayak gantungan gitu ya di belakang sini. Di bagian bawah lantai bagasinya juga ada tempat toolkit, tapi nggak ada apa-apa lagi sih, paling cuma gantungan kayak gini doang. Untuk jok belakangnya juga bisa dilipat 60-40. Oke, yuk kita tutup. Untuk tangkinya dia ada di sebelah kiri ya, dan dia modelnya tuh yang langsung dibuka seperti ini aja. Dia bisa minum etanol kandungan 20% juga. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Ford EcoSport tipe Trend 2014. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan sekali lagi, mobil ini lagi dijual sama pemiliknya di 95 juta rupiah nego. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja.
Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.